perkenalkan, kami kelompok 8 yang akan membahas mengenai Partai Amanat Nasional beranggotakan Cica Audi, Adi Putri, Faisal dan Arif Putra dalam mata kuliah Dinamika Sejarah Islam di Indonesia. Kehidupan kepartaian di Indonesia mengalami pasang surut. Partai politik yang hingar-bingar pada pemilu 1 tahun 1955 mulai surut pada pemilu 1971 dan kemudian benar-benar stagnan sejak Orde Baru yang berkuasa. Tepatnya sejak pemilu tahun 1977 hingga pemilu 1997. Pasca Orde Baru, ketika meluasnya gerakan Islam memunculkan persaingan antara kalangan Islam substantif dan Islam simbolik. Di samping itu, Partai Amanat Nasional muncul setelah tumbangnya rezim Orde Baru, di mana sebagai salah satu partai politik yang berlandaskan agama dalam pengimplementasiannya. Posisi agama dalam Partai Amanat Nasional adalah Partai Amanat Nasional memakai nama agama secara substantif, yakni dalam kegiatan politik, agama landasan etnik partai. Kelahiran Partai Amanat Nasional dimulai pada tanggal 5 sampai 6 Juni tahun 1998 di Semarang. Diadakan sidang tanwir dan menghasilkan rekomendasi kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah atau PPM agar mempersiapkan partai politik baru. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juli tahun 1998, Amin Rais menghadiri pertemuan MARA di Hotel Borobudur. Acara ini membahas mengenai situasi politik yang dihadiri oleh Gunawan Muhammad, Fikri Julfri, Dewan Raharjo, dan lain-lain. Kelahiran PAN dipelopori oleh Majelis Amanat Rakyat atau MARA, salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 5-6 Agustus tahun 1998 di Bogor, politik yang berasaskan Pancasila ini awalnya sepakat dibentuk dengan nama Partai Amanat Bangsa atau PAB, namun akhirnya berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional atau PAN. Tanggal 23 Agustus tahun 1998 di Istora Senayan Jakarta, Partai Amanat Nasional dideklarasikan. Pengesahan pendirian Partai Amanat Nasional sendiri berdasarkan pengesahan Departemen Kehakiman HAM nomor M20-UM-06-08 tanggal 27 Agustus tahun 2003. Partai Amanat Nasional didirikan oleh 50 tokoh nasional, di antara adalah Profesor Dr. Haji Amin Rais, Faisal Basri, Insinyur Muhammad Hatta Rajasa, Gunawan Muhammad, Dr. Rizal Ramli, Abdillah Toha, Dr. Albert Hasibuan, Tuti Herati, Profesor Dr. Emil Salim, A.M. Fatwa, Zumrotin, Alvin Liling Piao, dan lainnya. Tujuan dari Partai Amanat Nasional yaitu menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita juga berkabar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Sedangkan selebihnya PAN menganut prinsip non-sekretariatan dan non-diskriminatif. Asas yang dianut oleh PAN adalah akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekian alam. Dengan asas tersebut, menjadikan PAN sebagai partai agama, sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia, serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri, dan bermartabat. Simbol Partai Amanat Nasional memiliki filosofi yaitu matahari putih yang bersinar cerah di latar belakangi segi empat berwarna biru dengan tulisan PAN di bawahnya merupakan simbolisasi bahwa Partai Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Makna logonya berarti simbol matahari
yang bersinar terang merefleksikan matahari merupakan sumber cahaya, sumber kehidupan. Warna putih sebagai ekspresi dari kebenaran, keadilan, dan semangat baru. Pancaran sinar merupakan refleksi dari kemajemukan. Bujur sangkar berwarna biru tua merupakan cerminan laut dan langit yang merefleksikan kemerdekaan dan demokrasi. Ideologi Partai Amanat Nasional mendayung di antara nasionalis dan Islam. Terdapat pandangan di khalayak umum kalau PAN secara simbolik merupakan partai Islam, dikarenakan status Amin sebagai mantan ketua Muhammadiyah dan secara de facto atau memang secara faktanya kader anggota daerahnya adalah Muhammadiyah. PAN secara substantif partai nasional karena ADART-nya berlandaskan Pancasila dan bersifat nasionalis, tidak seperti PKB dan P3 yang secara de jure tertulis Islam. Di ADART-nya kita bisa melihat bahwa tertulis PAN merupakan partai yang berdasarkan Pancasila dan Partai Amanat Nasional berasaskan akhlak politik berlandaskan agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Lantas, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah PAN sebenarnya berlandaskan Islam atau sebenarnya dia berlandaskan Pancasila sehingga ia nasionalis? Nah, jawabannya ialah sintesis, yakni penggabungan dari Islam dan nasionalis, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Zulkifli Hasan atau Ketua Umum PAN, Partai Amanat Nasional sekarang, yang dimana pada tahun 2021 19 Agustus ia menyatakan bahwa PAN menetapkan dirinya sebagai partai nasional religius dan moderat. Faktor utama yang menjadi landasan hubungan antara PAN dan juga Islam adalah kedekatannya dengan Muhammadiyah. Meskipun tidak ada hubungan yang mengikat di antara keduanya, sangat susah memisahkan. Amin Rais sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN dan juga beliau sekaligus menjadi mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hal tersebut mengindikasikan kuat personality Amin Rais. Meskipun kendati pengandaian PAN adalah Muhammadiyah dan Muhammadiyah adalah PAN tidak berjalan seimbang, setidaknya ternyata tidak semua warga Muhammadiyah adalah PAN, dan kebesaran nama Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sosial telah tidak memabukkan warganya untuk menjadi simpatisan partai manapun, termasuk PAN, PPP, Golkar, bahkan partai-partai politik lainnya. Perjalanan Partai Amanat Nasional untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu mengalami dilema. PAN dihadapkan kepada berbagai persoalan dilematis yang belum dapat dipecahkan. Persoalan-persoalan tersebut bisa dilacak dari posisinya yang tidak terlalu tegas dalam spektrum politik nasional. Daniel Dakhid membuat pengelompokan partai politik di Indonesia berdasarkan kelas dan aliran. Sumbu vertikal memisahkan dua kutub, yaitu partai yang berdasarkan agama seperti PPP di kutub atas dan partai yang berdasarkan kebangsaan atau PDIP di kutub bawah. Sedangkan sumbu horizontal memisahkan dua kutub lainnya berdasarkan kelas, yakni developatisme atau partai Golkar di sisi kanan dan sosialisme radikal PRD di sisi kiri. PAN oleh Daniel diletakkan dalam lingkaran tengah bersama PKB dan Putih. Mengutip dari spektrum yang dikemukakan oleh Daniel di atas, Pramono Utantoyo menguraikan posisi PAN dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dalam pengelompokan politik berdasarkan garis keagamaan, PAN termasuk dalam aliran moderat, meskipun memiliki kecenderungan ke arah konservatif. Hal ini terbukti dengan perdebatan sengit di dalam Kongres antara kelompok KM Fatwa dan kelompok Faisal Basri mengenai asas partai, serta arus besar yang muncul adalah keinginan untuk memasukkan kata iman dan takwa. Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa awalnya PAN memiliki kaitan historis dan juga emosional dengan Muhammadiyah, baik secara organisasional maupun personal. Maka hal ini juga menjadi dilema yang tidak pernah selesai, berkaitan dengan pilihan antara idealisme untuk membangun dan mempertahankan PAN sebagai partai moderat, plural, dan terbuka di satu sisi, terdapat pragmatisme untuk merangkul sebesar-besarnya suara pemilih muslim untuk memenangkan pemilu dalam jangka pendek.
Di sisi lain, ketiadaan garis demokrasi yang tegas antara PAN dan juga Muhammadiyah seringkali tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi PAN, hal ini memberikan energi bagi kecenderungan konservatisme yang makin mengkristal. Baliknya, Muhammadiyah seringkali menjadi sasaran pelampiasan kemarahan lawan-lawan politik PAN. Yang ketiga, secara sosiologi, basis masa PAN adalah masyarakat kelas menengah, urban, terdidik, dan juga kalangan muda. Tambah dengan modernitas serta platform yang ideal, partai ini dikelompokkan sebagai partai elit. Kenyataan ini juga menimbulkan dilema bagi PAN. Di satu sisi, dukungan masyarakat kelas menengah menjadi partai ini merupakan partai modern yang sangat prospektif. Sementara realitas lain juga menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah kelas wong cilik, pula dan kurang terdidik. Kini, setelah jatuhnya kekuasaan Amin Rais yang seringkali merugikan serta visi dan misinya yang dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan PAN, PAN justru hadir dengan balutan nasionalisme yang lebih kuat tanpa menghilangkan pragmatisme agama di dalamnya. Dengan menggandeng sederet orang yang memiliki popularitas tinggi, baik artis atau tokoh masyarakat, basis masa PAN dapat lebih terarah kepada masyarakat kelas menengah, urban, terdidik, dan kalangan muda yang menjadikan PAN sebagai sebuah partai yang modern. Arah idealisme PAN yang berlandaskan Islam dan nasionalisme dapat diselesaikan secara sintetis, tentu dengan tidak mengabaikan persoalan dilematis yang dihadapi PAN harus dapat segera diselesaikan. Jika tidak, selamanya PAN hanya akan menjadi partai masa depan. Ketika kelahirannya menjelang pemilu 99, PAN sempat menimbulkan pesona tersendiri. Partai yang dimotori oleh kelompok Muhammadiyah ini dinyatakan sebagai partai yang terbuka dan pluralis, dan penampilannya dapat menimbulkan kesan sebagai organisasi modern yang memiliki masa depan